Bab 371, Peningkatan Langsung. Di cabang tanaman tanpa nama, ada 3 buah spiritual yang matang, mengeluarkan aroma manis. Buah roh jelas telah matang sepenuhnya, dan cabang-cabangnya bengkok karena tekanan. Siar Wofei sangat jelas bahwa 2 buah spiritual berasal dari 2 peningkatan sebelumnya. Dia telah memverifikasi bahwa setiap kali ruang ditingkatkan, akan ada 1 buah spiritual lagi. Setelah buah spiritual dipetik, di dunia luar, 2 buah spiritual lagi akan tumbuh di lokasi yang sama. Ada yang menyampaikan hal lain. Jika alam ditingkatkan selama periode ini, tidak peduli pada tingkat apa buah roh itu matang, buah itu akan langsung matang. Ini seharusnya menjadi situasi saat ini. Ini karena buah roh lain telah tumbuh di samping kedua buah roh tersebut. Apalagi buah roh ini sudah dalam kondisi matang sepenuhnya. Dengan kata lain, batu hitam misterius seukuran telur merpati sebenarnya telah menyelesaikan peningkatan total ruang peta roh. Terlebih lagi, pada peningkatan terakhir, meskipun buah spiritual lama juga tumbuh pesat, namun belum langsung matang. Tapi kali ini, ia dalam kondisi yang sepenuhnya matang. Dengan kata lain, setelah menyerap batu hitam misterius, gulungan peta roh tidak hanya menyelesaikan peningkatan, tetapi juga kemungkinan besar akan terdapat kelebihan energi. Siar Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Apa batu hitam misterius itu? Ini sebenarnya mempunyai efek yang luar biasa. Mungkin itu tidak berharga bagi orang lain, tapi di tangan Siar Wofei, itu bisa digunakan sebagai giok yang bernilai puluhan juta yuan. Peningkatan uang yang terakhir telah merugikan Siar Wofei sekitar 14 juta yuan. Menurut aturan sebelumnya, peningkatan kali ini akan menelan biaya setidaknya 30 juta yuan, atau bahkan lebih. Sekarang, batu hitam misterius seukuran telur merpati telah melakukannya, dan mungkin masih ada lagi. Tentu saja, dalam benak Siar Wofei, batu hitam ini bernilai lebih dari 30 juta yuan. Bagaimanapun, jit senilai 30 juta yuan hanya dapat meningkatkan ranah. Namun, batu hitam ini pasti telah meningkatkan ranahnya sebanyak 1 tingkat. Itu bahkan memberi Siar Wofei cara baru untuk meningkatkan ranah. Nilainya sulit diperkirakan. Siar Wofei mendorong kegembiraannya. Saat dia hendak memetik 3 buah spiritual, matanya secara tidak sengaja diatur pada tanaman tanpa nama itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Dia memperhatikan bahwa tanaman tanpa nama itu tampaknya tumbuh lebih tinggi. Sudah lama sejak dia mendapatkan ruang sela, tetapi pertumbuhan tanaman tanpa nama itu sangat lambat. Siar Wofei hampir tidak bisa merasakannya tumbuh, tapi kali ini, dia bisa melihat bahwa itu lebih tinggi dari sebelumnya. Siar Wofei dengan cepat menggunakan pikirannya dan pita pengukur melayang dari kotak di samping kolam. Itu terbang menuju Siar Wofei dengan kekuatan luar angkasa dan mendarat di tangannya. Dia telah mengukur tinggi tanaman tanpa nama itu terakhir kali, jadi selama dia mengukurnya lagi, dia secara alami akan tahu apakah ini ilusinya atau bukan. Siar Wofei menggunakan pita pengukur untuk mengukur. Seperti yang dia duga, tanaman tanpa nama itu telah tumbuh sekitar 10 cm. Itu secara langsung meningkatkan ranahnya sebanyak 1 tingkat. Bahkan tanaman yang tidak disebutkan namanya, tumbuh lambat, dan tidak disebutkan namanya telah tumbuh 10 cm. Ki spiritual di alam semesta bahkan telah berubah menjadi kabut. Batu hitam menjadi semakin misterius di hati Siar Wofei. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Kemudian, dia mengambil tupperware dan penjepit dan dengan hati-hati mengambil 3 buah roh matang dan kelopak bunga aneh yang tumbuh karena peningkatan ruangan, dan memasukkannya ke dalam tupperware. Melihat 5 buah spiritual di dalam wadah, yang mengeluarkan aroma yang memikat, Siar Wofei menahan keinginan kuat untuk mengambil satu dan memakannya. Dia menutup wadah itu rapat-rapat dan memasangnya kembali. Meskipun dia tahu bahwa buah spiritual ini pasti bagus, dia benar-benar tidak berani memakannya dengan gegabah. Kalau tidak, jika tubuhnya tidak tahan dan meledak, tidak akan ada orang yang bisa diajak bicara. Siar Wofei berjalan mengitari ruang aslinya. Semuanya normal. Baik itu pohon muda nanmu emas, ginseng, dendrobe kulit besi, atau naga merah muda, semuanya bersemangat tinggi. Terutama setelah ranah ditingkatkan, konsentrasi roh Qi meningkat lagi. Tumbuhan dan hewan ini bahkan lebih energik, dan alamnya penuh dengan kemakmuran. Siar Wofei awalnya khawatir tentang Black Kie, anak-anak anjing lainnya, dan Hornet di ruang baru. Namun, saat melihat arwana merah itu penuh energi, ia merasa lega.
Ruang aslinya sangat kecil, hanya sekitar 8 mU. Dengan sangat cepat, Xia Ruofei telah menyelesaikan pemeriksaannya. Kemudian, sambil berpikir, dia berteleportasi dari ruang asli ke ruang baru. Di bawah kendali Xia Ruofei yang disengaja, dia muncul di puncak gunung di ruang baru. Setelah memasuki ruang baru, perasaan pertama Xia Ruofei adalah dia tiba-tiba tercerahkan. Ruang aslinya hanya sekitar 8 mU. Meskipun ki spiritualnya sangat kaya, sulit untuk menghindari rasa tertekan setelah tinggal di sana dalam waktu lama. Di ruang baru, ini adalah gunung tertinggi di ruang angkasa. Sepertinya tidak ada habisnya. Xia Ruofei merasa jauh lebih berpikiran terbuka. Black Ye dan yang lainnya merasakan bahwa Xia Ruofei telah memasuki medium dan bergegas menuju bukit. Xia Ruofei tertawa dan berlari menuruni gunung. Black Ye adalah yang tercepat. Yang berbulu halus, yang berbulu 2, dan sisanya beberapa meter di belakangnya. Ia melompat ke pelukan Xia Ruofei. Xia Ruofei tertawa terbahak-bahak dan memeluk Black Ye. Dia mengusap bulu halusnya dan berkata, "Hitam kecil, apakah kamu merindukanku?" Black Ye menjulurkan lidahnya dan menjilat jari Xia Ruofei dengan penuh kasih sayang. "Pergi. Temani aku berjalan-jalan dulu," kata Xia Ruofei sambil terus menuruni gunung. Black Ye sudah melebihi berat anjing dewasa, tapi Xia Ruofei masih bisa membawanya dengan mudah. Yang berbulu halus, yang berbulu 2, dan sisanya mengikuti di belakang Xia Ruofei. Kendaraan segala medan diparkir di kaki gunung. Xia Ruofei melompat ke dalam mobil dan menempatkan Black Ye di kursi penumpang. Yang empuk 2, dan sisanya sudah terbiasa, jadi mereka pun ikut masuk ke dalam mobil. Xia Ruofei tertawa dan menyalakan mobil. Kemudian, dia menginjak pedal gas dan melaju melewati medium. Dengan peningkatan ini, area ruang baru telah diperluas beberapa kali lipat. Xia Ruofei mengemudi dalam waktu lama sebelum dia tiba di membran luar angkasa. Dia berjalan mengelilingi ruang baru di sepanjang membran ruang angkasa dan secara kasar dapat memperkirakan ukuran ruang baru tersebut. 1000 mU. Ini adalah area kasar yang telah dihitung oleh Xia Ruofei. Itu 2 kali lebih besar dari ruang setelah peningkatan terakhir. Selain itu, Xia Ruofei menyadari bahwa medan ruang baru juga berubah secara signifikan. Xia Ruofei merasakannya saat mereka turun gunung. Ketinggian gunung setidaknya menjadi 2 kali lipat, dan meluas secara keseluruhan, sehingga kaki gunung mulai membentuk bentuk yang terus-menerus. Sungai yang berkelok-kelok di depan gunung itu melebar 2 kali lipat, dan panjangnya beberapa kali lipat lebih panjang dari aslinya. Kolam roh spasial di sungai menyembur, menimbulkan gelombang dari waktu ke waktu, menimbulkan suara cipratan yang sangat besar saat mencuci tepian sungai. Danau di ujung sungai juga beberapa kali lebih besar. Danau itu berkilauan dengan cahaya, dan pemandangannya indah. Medan di ruang angkasa juga terus berubah. Naik turunnya tanah menjadi lebih jelas. Ada gunung, danau, dan cekungan di angkasa. Xia Ruofei bahkan menemukan sebuah lembah kecil. Melihat segala sesuatu di depannya, Xia Ruofei bahkan memiliki ilusi bahwa dia berada di medium tetapi dia merasa seperti berada di resor yang tenang di dunia luar. Xia Ruofei bahkan mengemudikan kendaraan segala medan ke sangkar besi besar untuk memeriksa kondisi Hornets. Lebah berdengung masuk dan keluar dari sarangnya. Masing-masing penuh energi, dan ukurannya jauh lebih besar daripada saat pertama kali disimpan di kantong spasial. Masing-masing dari mereka terlihat sangat lincah dan garang. Sejumlah besar dari mereka terbang masuk dan keluar sarang pada saat yang bersamaan, menyebabkan jantung seseorang bergetar. Xia Ruofei mencoba mengarahkan Hornet dengan pikirannya lagi. Dia menyadari bahwa dia relatif berhasil mengendalikan sekitar 150 Hornet pada saat yang sama, yang merupakan kemajuan besar dari sebelumnya. Xia Ruofei tahu bahwa ini mungkin karena setelah alam ditingkatkan, hubungan spiritualnya dengan alam menjadi lebih dekat. Setelah melihat Hornet, Xia Ruofei akhirnya siap untuk melihat tablet batu misterius tanpa kata itu. Sebelumnya, mereka turun dari sisi lain. Jadi Xia Ruofei tidak tahu apakah ada perubahan pada tablet batu tanpa kata itu. Dengan sedikit antisipasi, dia mengemudikan kendaraan yang tidak bergerak itu ke kaki gunung di sisi lain loh batu. Xia Ruofei melompat keluar dari mobil dan memerintahkan Black Ye dan yang lainnya menunggunya. Kemudian, dia segera mendaki gunung. Tablet batu tanpa kata itu terletak di tengah gunung dan Xia Ruofei tiba di sana dengan sangat cepat.
Sebelum Xia Ruofei bisa melihat tablet batu tanpa kata itu, matanya tertarik pada sesuatu yang lain. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan mulutnya perlahan terbuka lebar. Pada akhirnya, itu sangat lebar sehingga telur bisa dimasukkan ke dalamnya, tapi dia tidak menyadarinya. Bab 372, Kamar Batu Misterius. Tablet batu tanpa kata itu berada di atas sebuah platform, dan tidak jauh di belakangnya ada tembok gunung. Sebelum ruang tersebut ditingkatkan, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di dinding gunung ini. Selain sangat datar, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ketika Xia Ruofei melangkah ke peron, hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah gua gelap di dinding gunung. Pintu masuk gua itu rapi dan datar. Jelas sekali tidak terbentuk secara alami. Xia Ruofei berdiri di sana, tercengang. Dia menatap gua itu untuk waktu yang lama. Ini harus menjadi tempat kedua di ruang dengan jejak buatan. Tempat pertama adalah loh batu tanpa kata. Xia Ruofei melihat ke pintu masuk gua dan merasa sedikit takut. Tablet batu aslinya baik-baik saja. Meskipun Xia Ruofei tahu bahwa loh batu ini luar biasa setelah menggunakan kekuatan pikirannya, itu tetaplah sebuah loh batu kecil. Tapi sekarang, itu adalah gua yang sangat besar. Pitch lubang hitam seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar. Di ruang sepi ini, ada rasa tertekan yang membuat hati orang berdebar-debar. Xia Ruofei berdiri di sana dengan linglung. Banyak pikiran melintas di benaknya. Apa yang ada di dalam gua yang muncul entah dari mana? Apakah akan ada bahaya? Mungkinkah itu orang yang hidup? Sudah lama sekali sejak dia mendapatkan ruang petaro. Xia Ruofei selalu menjadi satu-satunya pemilik ruang ini, dan kendalinya atas ruang tersebut meningkat dari hari ke hari. Sekarang sebuah gua tiba-tiba muncul, Xia Ruofei merasakan kepanikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak lagi berminat untuk memeriksa apakah ada perubahan pada tablet batu tanpa kata setelah peningkatan ruang. Seluruh energinya terfokus pada gua. Xia Ruofei mencoba melepaskan kekuatan pikirannya untuk melihat apakah dia bisa menyelidikinya. Namun, sepertinya ada penghalang tak terlihat di pintu masuk gua, dan pikirannya tidak dapat menembus ke dalam gua. Sepertinya dia harus masuk dan memeriksanya sendiri. Meskipun Xia Ruofei tidak yakin akan hal ini dan dia tidak ingin memasuki gua sama sekali, setelah gua itu muncul, ada ketidakpastian yang sangat besar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Xia Ruofei mendekati gua itu selangkah demi selangkah. Dia berjalan sangat lambat tapi pasti. Nafasnya juga disesuaikan dengan kondisi terbaik. Otot-ototnya menegang sehingga dia bisa bereaksi ketika ada tanda-tanda masalah. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, Xia Ruofei mengeluarkan belati militer dari pinggangnya dan memegangnya di tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam gua. Titik tertinggi gua itu sekitar 2 meter dan lebarnya sekitar 1,5 meter. Begitu Xia Ruofei memasuki gua, dia merasa hari sudah sangat gelap. Dia mengeluarkan senter yang kuat dan menyorotkannya ke dalam. Dia menyadari bahwa itu adalah terowongan yang panjang dan lurus. Dinding gua sangat halus. Jelas sekali bahwa itu adalah buatan manusia. Xia Ruofei berjalan dengan hati-hati ke dalam gua. Sepatu bot kulit high top miliknya menyentuh lantai batu dan mengeluarkan suara, "Ka-ka." Itu bergema di dalam gua dan suasana menjadi lebih mencekam. Terowongan itu panjangnya sekitar 50 meter. Xia Ruofei tetap waspada saat dia maju. Perlahan-lahan, dia menemukan bahwa terowongan itu tampak miring ke bawah, yang berarti dia terus menuruni bukit, semakin dekat ke lereng gunung. Saat mereka maju, Xia Ruofei terus menggunakan senternya untuk menyinari dinding dan langit-langit gua, tetapi dia tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei telah mencapai ujung terowongan. Saat mereka semakin dekat, Xia Ruofei menyadari bahwa ada perubahan 90 derajat. Xia Ruofei menyorotkan senternya tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia mengertakkan gigi dan melangkah ke terowongan baru di sebelah kanan. Begitu dia masuk, Xia Ruofei dapat merasakan bahwa ki spiritual di dalam gua tampaknya lebih kaya daripada di luar. Hari sudah tidak gelap gulita lagi, dan ada sesuatu yang tertanam di langit-langit gua setiap 7 atau 8 meter. Itu memancarkan cahaya redup yang sedikit menerangi koridor. Xia Ruofei menyorotkan senter ke sumber cahaya dan menyadari bahwa itu adalah bola seukuran telur. Mungkinkah ini Night Pearl yang legendaris? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri.
Karena kemiringan ke bawah dan belokan, terowongan baru secara teoritis seharusnya gelap. Namun, Xiao Wofei menyadari bahwa hari tidak gelap sama sekali. Meski cahaya redup tidak menerangi terowongan seterang siang hari, mereka masih bisa melihat jalan setapak dengan jelas. Xiao Wofei tidak menyingkirkan senter yang terang itu. Dia memegang belati militer di satu tangan dan senter terang di tangan lainnya sambil terus berjalan masuk. Terowongan baru ini bahkan lebih pendek lagi, panjangnya hanya sekitar 10 meter. Segera, Xiao Wofei mencapai ujung terowongan baru. Matanya langsung berbinar. Di ujung terowongan baru ini, ada belokan lagi, dan kemudian sebuah ruangan batu muncul. Cahaya di ruangan batu jauh lebih kuat daripada di koridor, dan itu juga merupakan cahaya kuning redup. Xiao Wofei berdiri di pintu masuk kamar batu. Dia bisa melihat bahwa dinding bagian dalam dan langit-langit ruangan batu itu dipenuhi dengan banyak manik-manik bercahaya seperti yang dia lihat di koridor baru. Mereka menerangi seluruh ruangan batu. Xiao Wofei berdiri di depan pintu sejenak sebelum masuk. Meskipun dia tidak tahu apakah di dalam berbahaya, dia tidak bisa kembali sekarang karena dia sudah ada di sini. Dia tetap waspada dan melangkah ke kamar batu. Berbagai jebakan berbahaya dan senjata tersembunyi yang dia bayangkan tidak muncul. Semuanya tenang. Bab 373, Kamar Batu Misterius Bagian 2. Xiao Wofei tidak kecewa. Dia perlahan masuk ke ruangan batu, tangannya memegang belati militer yang tajam dengan erat. Dia dengan cepat mengamati lingkungan ruangan batu itu. Ruangan batu itu tidak terlalu besar. Luasnya hanya sekitar 10 hingga 20 meter persegi. Selain pintu masuk tempat Xiao Wofei masuk, tidak ada jalan lain. Tentu saja, masih belum diketahui apakah ada jalan tersembunyi. Kekhawatiran Xiao Wofei bahwa akan ada orang asing tidak ada. Tidak banyak benda di ruangan batu itu, dan dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Ada tempat tidur batu kecil di bagian paling dalam ruangan. Sebenarnya itu adalah sebuah batu besar. Namun, dilihat dari ketinggiannya dan potongan batu di dinding, yang jelas merupakan bantal, Xiao Wofei tahu bahwa itu adalah tempat tidur. Di atas alas batu, ada benda bulat yang terlihat seperti batu atau giok. Xiao Wofei tidak tahu terbuat dari apa, tapi dari luar, tampak seperti kasur yang pernah dia lihat di film. Hanya ada meja batu dan 2 kursi batu di ruangan batu itu. Ruangan batu kecil itu masih tampak agak kosong. Perhatian Xiao Wofei dengan cepat berbunyi di meja batu. Meja batu tersebut berukuran sedikit lebih besar dari meja belajar yang biasa digunakan di rumah. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, ada cetakan bulat yang sangat mencolok dan agak tidak pada tempatnya. Xiao Wofei berjalan dengan hati-hati ke meja batu dan mengulurkan tangan perlahan untuk menyentuh benjolan di sekelilingnya. Tidak ada tanggapan. Xiao Wofei mencoba memutarnya lagi tetapi menyadari bahwa benda itu tidak bergerak sama sekali. Masih tidak. Xiao Wofei berpikir dan menekan dengan kuat. Kali ini, dia sepertinya telah menemukan jalan yang benar. Tonjolan diputar ke meja oleh Xiao Wofei. Kemudian, Xiao Wofei mendengar serangkaian suara pecah. Dia dengan cepat mengambil posisi bertahan dan fokus untuk waspada terhadap bahaya yang tidak diketahui. Masih tidak ada bahaya. Postur Xiao Wofei sia-sia. Namun, apa yang terjadi selanjutnya masih membuat mata Xiao Wofei membelalak. Di tanah di sebelah meja batu, 2 papan tulis meluncur ke 2 sisi, dan kemudian platform batu selebar 1 meter perlahan-lahan bangkit dengan suara retak. Platform batu itu juga diselimuti lapisan cahaya biru. Xiao Wofei tanpa sadar mundur tiba-tiba, wajahnya penuh kewaspadaan. Setelah 2 hingga 3 menit penuh, dengan sekali klik, platform batu itu naik ke posisinya, pada dasarnya sejajar dengan meja batu. Xiao Wofei menoleh dan melihat ada 5 bola cahaya dengan ukuran berbeda di platform batu. Setiap bola cahaya terbungkus sesuatu, dan hampir tidak terlihat. Dari kiri ke kanan, bola cahaya pertama sepertinya berisi sebuah buku tipis. Sedangkan bola cahaya kedua hingga keempat masing-masing berisi tablet giok seukuran telapak tangan. Semuanya tampak serupa. Bola cahaya terakhir berisi kotak giok kecil. Xiao Wofei berjalan ke sisi platform batu. Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia perlahan mengulurkan tangannya ke bola cahaya di paling kanan. Dia melihat buklet di sebelah kiri, yang paling kumuh. Xiao Wofei berpikir bahwa barang yang paling berharga adalah kotak giok di paling kanan, jadi dia langsung menuju sasarannya. Sayangnya,
Bola cahaya ini sepertinya memiliki efek yang sama dengan membran luar angkasa. Tangannya tidak bisa menembusnya sama sekali. Kekuatan tolak yang lembut namun sangat kuat mencegah tangannya menembus bola cahaya. Xia Ruofei mengertakkan gigi dan meningkatkan kekuatannya, tapi tidak ada gunanya. Dia kemudian menggunakan pikiran dan kekuatan spasialnya untuk mencoba menerobos, namun usahanya sia-sia. Semakin banyak Xia Ruofei menggunakan kekuatannya, semakin kuat gaya tolaknya. Itu mempertahankan keseimbangan yang rumit. Kotak giok itu tergeletak dengan tenang di dalam bola cahaya, tapi Xia Ruofei hanya bisa melihatnya. Dia tidak dapat mencapainya. Dia memaksakan senyum dan mengubah sasarannya ke bola ringan kedua dari kanan. Di dalamnya ada tablet jade. Itu adalah yang paling dekat dengan kotak giok, jadi itu seharusnya lebih berharga daripada 3 item lainnya. Sayangnya, situasinya sama persis seperti sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras Xia Ruofei berusaha, dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menembus perlindungan bola cahaya. Xia Ruofei tidak mempercayainya. Dia beralih ke bola cahaya ketiga dari kanan. Gagal. Bola cahaya keempat dari kanan. Dia masih gagal. Xia Ruofei merasa seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih tidak bisa menggoyahkan bola cahaya itu. Namun, dia bisa merasakan bola ringan pertama di sebelah kanan memiliki pertahanan terkuat. Ketika sampai pada bola lampu keempat, Xia Ruofei bisa membuatnya sedikit bergetar seolah-olah bisa menembus bagian dalamnya kapan saja. Namun, dia hanya sedikit melenceng. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih sedikit melenceng. Xia Ruofei harus mengubah targetnya ke target terakhir, yaitu target pertama di sebelah kiri. Ada bola ringan dengan buku kecil di dalamnya. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar dan mencoba menerobos. Kekuatan tolak yang familiar datang, tapi tidak ada efeknya. Sambil berpikir, Xia Ruofei menggabungkan kekuatan spasial tak kasat mata dengan kekuatan tubuhnya sendiri dan mencoba lagi. Halo bola cahaya mulai bergetar sedikit. Xia Ruofei mengertakkan gigi dan terus meningkatkan kekuatannya. Bola cahaya itu semakin bergetar. Pada akhirnya, Xia Ruofei meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong. Pada saat yang sama, 5 elemen di luar angkasa meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan retakan, bola cahaya yang sangat fleksibel itu akhirnya pecah, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang ke dalam ruangan batu. Xia Ruofei banyak berkeringat dan terengah-engah. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Dia tidak menyangka bola cahaya yang tampak rapuh ternyata memiliki pertahanan yang begitu kuat. Xia Ruofei merasa bahwa kekuatan yang dia gunakan mampu membengkokkan pipa baja, tapi dia hanya berhasil menerobos. Dia melihat keempat bola cahaya di dekatnya dan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Dia tidak tahu kapan dia bisa menghancurkannya. Xia Ruofei percaya bahwa saat dia terus tumbuh lebih kuat, hari itu akan tiba. Untuk saat ini, dia hanya bisa melihat benda-benda di bola cahaya dengan rasa iri. Segera, Xia Ruofei sedikit pulih. Dia segera fokus pada buku tipis itu. Xia Ruofei perlahan mengulurkan tangan dan meraih buklet itu. Tanpa perlindungan bola cahaya, Xia Ruofei dengan mudah meraih buklet di tangannya. Terasa sehalus sutra di tangan. Buklet ini tidak terbuat dari kertas biasa. Itu lebih seperti sutra, tapi lebih keras. Itu tampak seperti selembar kertas biasa. Cahaya keemasan di permukaannya membuat Xia Ruofei menyadari bahwa itu tidak memiliki sutra. Dia telah mencoba merobek buku itu, tetapi dia tidak mungkin melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Jika itu sutra biasa, dia dapat dengan mudah merobeknya dengan sedikit kekuatan. Tidak ada kata atau gambar di sampul buku itu. Xia Ruofei perlahan membukanya dengan sedikit harapan. Namun, Xia Ruofei merasakan sedikit sakit di kepalanya. Ternyata dia telah menghabiskan seluruh energi mentalnya saat memulihkan isi halaman pertama. Dia tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak energi hanya dalam beberapa menit. Sepertinya dia tidak dapat memulihkan konten halaman kedua untuk saat ini, pikir Xia Ruofei sambil tersenyum pahit. Oleh karena itu, dia menyimpan buklet itu di dekat dadanya dan berjalan keluar dari ruangan batu. Xia Ruofei sedang tidak berminat untuk terus menjelajahi ruangan batu. Dia hanya ingin mengembalikan isi buklet tersebut. Oleh karena itu, dia segera meninggalkan gua dan kembali ke ruang aslinya.
Xia Ruofei bersiap menggunakan kelopak bunga hati roh untuk memulihkan energi spiritualnya dan kemudian melanjutkan mempelajari buklet. Bab 375, Efek Pengobatan yang Kuat. Xia Ruofei segera mengeluarkan kotak pelestarian yang menyimpan kelopak bunga hati roh dari ruang aslinya. 5 kelopak bunga diproduksi setiap 3 hari. Pada tahap ini produksi lebih besar dibandingkan konsumsi. Oleh karena itu, semakin banyak kelopak bunga hati roh di dalam kotak selama periode waktu ini. Sudah ada lebih dari 30 kelopak. Xia Ruofei menggunakan pinset untuk mengambil salah satu potongan dan meletakkannya di telapak tangan. Kelopak bunga roh hati langsung meleleh dan meresap ke dalam kulit Xia Ruofei. Arus hangat muncul. Xia Ruofei sudah lama terbiasa dengan perasaan ini. Dia mengambil botol air di sekitarnya dan meneguk air kolam spiritual beberapa kali. Kemudian, dia duduk di kursi malas di samping kolam spiritual dan mulai membaca buku dengan santai. Itu hanya 1 halaman, dan Xia Ruofei telah menghafalnya. Sebelumnya, demi kenyamanan, berlatih pengobatan, Xia Ruofei telah membeli banyak obat-obatan Tiongkok yang umum dan menyimpannya di ruang tersebut. Dia juga memiliki segala macam alat untuk meramu obat. Xia Ruofei bangkit dan pergi ke rak kayu yang khusus dibeli untuk menyimpan obat-obatan Tiongkok. Setelah memeriksanya, ia menyadari bahwa obat Tiongkok yang diperlukan untuk membuat sup penenang tubuh dapat ditemukan di sini. Dia sedang menunggu untuk memulihkan kekuatan mentalnya. Karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan, dia memutuskan untuk mengikuti metode yang ada di buku dan mencoba membuat sup yang melembutkan tubuh. Xia Ruofei mengambil pot tanah liat dan dengan terampil mengikuti resepnya. Ia memasukkan ramuan yang dibutuhkan ke dalam pot tanah liat sesuai dengan jumlah masing-masing. Kemudian, dia menambahkan kelopak bunga hati roh dan mengambil udara kolam roh spasial. Dia menyalakan api untuk merebus obat. Aroma obat secara bertahap memenuhi ruangan. Di bawah api yang mendidih perlahan, air di dalam panci tanah liat menjadi semakin berkurang. Xia Ruofei mulai merebus sup penekan tubuh sesuai resep. Xia Ruofei sudah sangat paham dengan metode pembuatan obat. Namun, metode yang dijelaskan di halaman emas agak rumit. Misalnya, ia harus menambahkan beberapa herba di awal, menambahkan 2 herba lagi sebelum merebus obat untuk pertama kali, lalu mematikan api untuk mendinginkannya. Ketika suhu obat turun, dia harus menambahkan ramuan lain, dan akhirnya, dia harus menggiling ramuan terakhir menjadi bubuk. Setelah obatnya direbus dan ampasnya dibuang, ia harus menambahkannya ke dalam obat dan diaduk rata. Xia Ruofei tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia hanya perlu tahu jalannya. Dia tidak perlu tahu alasannya. Dia hanya harus mengikuti prosedur dengan ketat. Setelah setengah jam, Xia Ruofei membuat sup yang melunakkan tubuh untuk pertama kalinya. Baik itu warna, bau, atau rasa dari sup obatnya, tidak ada bedanya dengan yang tertera di resep. Adapun apakah bisa mencapai efek resep, hanya akan diketahui setelah mencobanya. Resepnya mengatakan bahwa setelah sup penekan tubuh direbus, sebaiknya diminum segera setelah dingin. Xia Ruofei menunggu beberapa menit sebelum dia mengambil mangkuk dan menghabiskannya dalam 1 tegukan. Meski masih sedikit panas, namun tetap tidak tertahankan. Sup obat ini rasanya tidak begitu pahit dibandingkan obat Tiongkok biasa ketika masuk ke mulutnya. Aromanya lebih harum dan rasanya cukup enak. Begitu sup obat masuk ke perutnya, arus hangat yang familiar menyembur keluar. Itu jauh lebih kuat daripada saat Xia Ruofei menggunakan seluruh kelopak bunga hati roh. Xia Ruofei tertangkap basah. Wajahnya memerah dan dia merasa tubuhnya seperti terbakar. Kulit Xia Ruofei tiba-tiba memerah. Seolah-olah seluruh tubuhnya membengkak. Setiap inci kulitnya terbakar seperti terbakar. Seluruh pori-pori di tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum. Dia tidak menyangka khasiat obat dari sup penekan tubuh ini begitu keras. Xia Ruofei mengutuk penulis buklet itu ribuan kali di dalam hatinya. Dia telah mengatakan semuanya tetapi dia tidak menjelaskan khasiat dari sup penekan tubuh. Bukankah ini penipuan? Xia Ruofei merasa dia harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, dia mungkin akan meledak dan mati. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah tindakan aneh yang ditunjukkan oleh manusia emas kecil di loh batu. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak sekarang. Xia Ruofei duduk di tanah dan dengan terampil berpose dalam postur yang lebih sulit daripada yoga. Begitu dia melakukan ini, Xia Ruofei merasa lebih nyaman dan tekanan pada dirinya berkurang. 1 menit. 2 menit.
3 menit. Xia Ruofei tidak bisa merasakan sakit yang biasa ia rasakan saat melakukan gerakan ini karena rasa sakit setelah minum obat bahkan lebih parah lagi. Dia bahkan tidak bisa merasakan berlalunya waktu dan hanya mempertahankan posisi ini, tidak bergerak. Jika Xia Ruofei memiliki jam di depannya, dia akan terkejut karena dia telah bertahan lebih lama dari biasanya. Waktu perlahan berlalu. Arus hangat yang melonjak di tubuhnya sepertinya telah menemukan cara untuk keluar dan secara bertahap berkurang. Namun, kecepatan pengurangannya terlalu lambat dan Xia Ruofei masih merasakan sakit yang luar biasa. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tapi dia tiba-tiba mendengar suara retakan ringan, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Xia Ruofei tertegun sejenak dan kemudian menyadari ada sesuatu yang ada dalam pikirannya. Dia menutup matanya untuk melihat. Dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ternyata tanpa disadari, dia tiba-tiba teringat rangkaian gerakan kedua yang diperlihatkan pria emas kecil itu. Pada saat ini, Xia Ruofei masih dalam posisi mengatur gerakan pertama, tetapi dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya latihannya. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari. Dia pasti telah menyelesaikan rangkaian gerakan pertama, itulah sebabnya rangkaian gerakan kedua dalam pikiran telah terbuka. Bab 374, Sub Penekan Tubuh. Mata Xia Ruofei berbunyi pada halaman pertama dan matanya melebar. Itu kosong. Itu sebenarnya kosong. Halaman ini, yang tampak seperti kertas tetapi bukan kertas, seperti sutra tetapi bukan sutra, tidak memiliki apapun kecuali beberapa garis emas kecil. Entah itu kata-kata atau gambar, tidak ada apa-apa. Xia Ruofei dengan cepat membalik ke belakang dan menyelesaikan 7 hingga 8 halaman tipis. Tidak ada keajaiban, dan setiap halaman kosong. Adikmu. Aku sudah lama memendam emosiku. Anda telah melepas semuanya dan Anda menunjukkan ini kepada saya. Xia Ruofei memiliki keinginan untuk merobek buklet itu menjadi beberapa bagian. Namun, dia ingat bahwa dia telah mencoba yang terbaik sekarang, tetapi dia tidak dapat merusak buklet itu sedikitpun, jadi dia dengan tegas melepaskan ide yang tidak realistis ini untuk menghindari mempermalukan dirinya sendiri. Xia Ruofei membuka halaman pertama dengan enggan dan mengamati setiap detail dengan cermat. Dia hanya menggunakan kaca pembesar untuk memeriksanya inci demi inci. Sayangnya, dia masih belum bisa menemukan petunjuk apapun. Pola emas tidak memiliki pola apapun. Setidaknya, Xia Ruofei tidak dapat menemukan pola apapun setelah menganalisisnya dalam waktu lama. Xia Ruofei sangat kecewa. Sebuah ruangan batu tiba-tiba muncul di ruang baru. Dia mengeluarkan buklet itu dengan susah payah, tapi ternyata itu adalah buku surgawi tanpa kata-kata. 4 item lainnya terlihat bagus juga, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Apakah surga mempermainkanku? Ketertarikannya berkurang, dan dia bersiap untuk melempar buklet itu ke platform batu dan pergi. Namun, dia tidak menyerah, jadi dia membuka buklet itu lagi. Karena mata telanjang tidak bisa melihat apapun, bagaimana dengan hati? Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Dia telah memperoleh ruang peta roh sejak lama, jadi dia sangat akrab dengan penggunaan kekuatan pikiran. Dia juga telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap loh batu tersebut dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya, namun ketika dia membenamkan pikirannya ke dalamnya, dia segera menemukan keajaibannya. Mungkinkah ini pendekatan yang sama? Xia Ruofei segera fokus pada halaman pertama buklet tersebut. Kekuatan mental yang tak terlihat bekerja pada buku kecil itu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Xia Ruofei masih belum bisa merasakan sesuatu yang aneh. Itu seperti halaman biasa dan kekuatan pikiran tidak dapat menembusnya. Xia Ruofei mengungkapkan senyuman pahit. Sepertinya dia benar-benar tidak mendapatkan apapun kali ini. Namun saat ini, pemandangan ajaib muncul. Pikirannya memang tidak dapat merasakan perubahan apapun, namun ia dapat melihat dengan mata telanjang bahwa garis-garis emas di halaman itu perlahan-lahan bergerak di bawah pengaruh kekuatan pikiran. Semangat Xia Ruofei terangkat. Tidak ada perubahan. Dia buru-buru terus berkonsentrasi, dan kekuatan tak kasat mata terus dikeluarkan, bertindak pada halaman itu. Garis-garis emas juga bergerak semakin cepat, lalu mulai menyatu dan terurai. Perlahan-lahan, Xia Ruofei melihat garis-garis emas membentuk barisan kata-kata. Dan ini bukanlah aksara aneh, itu hanya aksara Tionghoa biasa,
tetapi semuanya dalam bahasa Tionghoa tradisional. Mungkin agak sulit untuk menulis dalam bahasa Mandarin tradisional, tetapi Xia Ruofei tidak kesulitan mengenali karakter. Baris teks emas muncul di halaman, melayang tertiup angin. Xia Ruofei menatap kata-katanya, berusaha keras mengingat isinya. Kegembiraan di wajahnya semakin bertambah. Halaman pertama ini mencatat sebuah resep, namun resep ini tidak digunakan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan untuk melembutkan tubuh dan menguatkan tulang dan otot para ahli bela diri. Resep yang disebut sup penekan tubuh ini memiliki dua versi. Versi lengkap membutuhkan kelopak bunga aneh, sedangkan versi sederhana tidak. Tentu saja, kemanjuran versi yang disederhanakan jauh lebih lemah dibandingkan versi lengkap. Namun, menurut penulis, sup penekan tubuh ini, meskipun kelopak bunga eksotiknya dihilangkan, sup penekan tubuh akan tetap berkali-kali lipat lebih kuat dari obat penekan tubuh biasa. Tentu saja, dalam resep ini, kelopaknya tidak disebut kelopak bunga aneh. Sekilas Xia Ruofei mengenali mereka melalui ilustrasi. Dia terlalu familiar dengan kelopak bunga aneh ini. Oleh karena itu, setelah mendapatkan ruang petaroh begitu lama, Xia Ruofei akhirnya mengetahui nama resmi tanaman tanpa nama dan kelopak bunga aneh di atasnya. Penulis, sup penempat tubuh, menamai pohon hati roh tumbuhan tanpa nama dan roh bunga aneh bunga hati. Penulis tidak menyebutkan nama buah yang dihasilkan pohon hati roh. Xia Ruofei berpikir dengan niat jahat, mungkinkah itu disebut buah hati roh? Namun, ini hanya pemikiran sekilas di benaknya. Kini, energi utamanya secara alami digunakan untuk menghafal isi yang tercatat di halaman ini. Ramuan yang diperlukan untuk sup penekan tubuh semuanya merupakan ramuan obat Tiongkok yang sangat umum, yang dapat dengan mudah dibeli dari apotek pengobatan Tiongkok manapun. Terlepas dari kelopak bunga yang aneh, saya seharusnya disebut kelopak bunga hati roh sekarang. Tidak banyak konten di halaman ini, dan teks emas secara bertahap muncul hingga beberapa baris terakhir. Bagian depannya penuh dengan isi sup penekan tubuh, termasuk ramuan obat apa saja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing ramuan obat, cara pembuatannya, beberapa tindakan pencegahan, dan lain sebagainya. Xia Ruofei mengingatnya. Saat Xia Ruofei mengira halamannya akan segera berakhir, dia melihat resep baru. Sup semangat hamil adalah nama resep barunya. Namun saat ini sudah menampilkan beberapa baris terakhir, sehingga konten di halaman ini hanya memperkenalkan secara singkat efek dari sup kehamilan. Xia Ruofei terkejut saat mengetahui bahwa sup makanan roh digunakan untuk membantu pelatihan kekuatan spiritual seseorang. Bahan pertama yang diperlukan untuk menyeduh sup nutrisi roh disebut buah hati roh. Mengenai apakah buah hati roh adalah buah dari pohon hati roh, Xia Ruofei tidak tahu. Karena saat ini konten halaman ini sudah berakhir. Ia memperkirakan halaman berikutnya akan memuat ilustrasi yang lebih rinci dan tanaman obat lain yang diperlukan. Xia Ruofei mempertahankan keluaran kekuatan spiritualnya dan membacanya beberapa kali. Setelah menghafal isi halaman tersebut, dia menarik kembali kekuatan spiritualnya. Xia Ruofei segera mengeluarkan buku catatan dan penanya dan bersiap untuk mencatat semua yang baru saja dia tulis. Bagaimanapun juga, ingatan yang baik tidak sebaik pena yang buruk. Apa yang dia rekam sekarang semuanya dalam sekejap. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan melupakannya jika memakan waktu lama. Namun, dia tidak perlu khawatir akan melupakannya jika menuliskannya di buku catatan. Namun, ketika Xia Ruofei membuka buku catatannya dan hendak mencatat, dia berhenti dan tersenyum pahit. Ternyata setelah energi mentalnya dihilangkan, karakter emas tersebut masih tetap ada, dan tidak kembali ke garis emas aslinya tanpa pola apapun. Xia Ruofei mau tidak mau menepuk keningnya. Dia seharusnya tidak memiliki prasangka seperti itu. Dia mengira karakter emas akan kembali ke posisi semula dengan penarikan energi spiritualnya. Oleh karena itu, setelah karakternya terungkap seluruhnya, ia mempertahankan energi spiritualnya dalam waktu yang lama untuk menghafal isinya. Dia tidak menyangka itu akan sia-sia. Namun, untungnya kata-kata ini tidak hilang. Akan lebih mudah untuk membacanya lain kali. Xia Ruofei memikirkan buah hati roh yang disebutkan dalam beberapa baris terakhir. Mau tak mau dia ingin memastikan apakah itu buah roh yang sudah dia simpan berlima. Jadi dia membuka halaman kedua, menahan napas, dan memusatkan perhatiannya pada halaman itu. Dia siap menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengembalikan garis emas ke posisi semula. Bab 376, Efek Pengobatan yang Kuat Bagian 2.
Saat ini, arus hangat di tubuhnya sudah berkurang banyak, namun masih terus melonjak. Xia Ruofei tidak ragu-ragu dan segera mengubah postur keduanya. Setiap rangkaian gerakan yang ditampilkan pria emas kecil itu sangatlah aneh, dan tentu saja rangkaian kedua tidak kecuali. Xia Ruofei memiliki pengalaman berlatih rangkaian gerakan pertama, jadi setelah 2 kali gagal, ia berhasil pada rangkaian gerakan kedua. Saat set kedua selesai, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Rasa sakit yang familiar dari rangkaian gerakan pertama muncul kembali. Di saat yang sama, dia juga merasakan arus hangat di tubuhnya yang dikonsumsi lebih cepat. Xia Ruofei sangat gembira. Dia tahu bahwa dia telah melewati krisis kecil ini dan efek dari sup penekan tubuh akan segera hilang. Namun, rasa sakit akibat berlatih rangkaian gerakan kedua menjadi semakin hebat. Xia Ruofei bisa dikatakan kesakitan dan bahagia di saat yang bersamaan. Setelah beberapa menit, sisa obat terakhir diserap oleh tubuh Xia Ruofei. Di saat yang sama, Xia Ruofei mengerang kesakitan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan postur keduanya dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Xia Ruofei tahu betul bahwa jika bukan karena efek dari sup yang melunakkan tubuh, dia tidak akan bisa berlatih gerakan kedua begitu lama. Setelah memulihkan energinya, Xia Ruofei berjuang untuk bangun. Dia tidak terburu-buru untuk menguji seberapa kuat dia setelah minum sup penekan tubuh, tapi dia benar-benar tidak tahan dengan bau tubuhnya. Setelah Xia Ruofei menyerap efek dari sup penekan tubuh, dia tidak hanya berhasil menembus rangkaian gerakan kedua, tetapi lapisan tebal minyak hitam muncul di kulitnya lagi. Ketika dia menyebarkan rangkaian gerakan pertama, dia akan mengeluarkan beberapa kotoran, tetapi jumlahnya sudah sangat sedikit. Dia tidak menyangka akan mengeluarkan begitu banyak kotoran kali ini. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk berpikir, seberapa kotor tubuhku? Mengapa kotorannya tidak bisa dibuang? Jika seseorang yang berlatih seni bela diri mengetahui pikiran Xia Ruofei, mereka mungkin akan menjadi gila karena cemburu. Ketika seseorang memakan 5 butir tersebut, wajar jika kotoran menumpuk di dalam tubuh. Mereka yang berlatih seni bela diri mencoba segala macam cara untuk mencerahkan tubuh mereka dan membuang kotoran tersebut, namun dalam keadaan normal, hasilnya sangat sedikit. Untuk seseorang seperti Xia Ruofei, yang bisa menghilangkan begitu banyak kotoran sekaligus, ini jelas merupakan peluang yang sangat menantang. Namun pria ini masih mengeluh karena terlalu banyak kotoran di tubuhnya. Mungkinkah megahnya dia? Xia Ruofei ingin terus menjelajahi buklet tersebut setelah kekuatan spiritualnya pulih. Namun, dia harus mengubah rencananya sekarang karena harus mandi dulu. Ada sungai dan danau di ruang baru, tetapi Xia Ruofei tidak ingin mencemari tempat yang seperti surga ini. Lebih baik dia mandi di dunia luar. Bumi di luar sudah cukup tercemar, dan dia tidak keberatan. Xia Ruofei kembali ke kamarnya. Dia membawa pakaiannya ke kamar mandi dan mencucinya 5 kali sebelum akhirnya bersih dari kotoran yang berbau dan berminyak. Setelah berganti pakaian bersih, Xia Ruofei memasuki medium lagi, merasa segar. Xia Ruofei telah pulih sepenuhnya. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan spiritualnya telah dipulihkan ke puncaknya. Namun, dia tidak terburu-buru mempelajari buklet tersebut. Setelah meminum sup penekan tubuh kali ini, Xia Ruofei merasa tubuhnya menjadi lebih kuat. Tentu saja, dia ingin mengujinya. Setelah percobaan, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tubuhnya seakan telah melepaskan diri dari batas-batas tubuh manusia yang dipahami secara ilmiah. Baru saja, Xia Ruofei mencoba melompat dari tempat yang sama di medium. Dia sebenarnya melompat setinggi 3 meter dengan mudah. Kekuatan lompatan ini sungguh luar biasa, menantang. Jika dia pergi ke Olimpiade, bukankah dia akan memenangkan semua medali emas di nomor lompat? Dari segi kekuatan, Xia Ruofei melakukan serangkaian tinju militer dalam medium, yang disebut kuat dan bertenaga. Dia juga menampilkan Tai Chi dan merasa menjadi lebih komprehensif. Seolah-olah dia telah menguasai bagian yang mendalam dan tidak jelas. Namun, Xia Ruofei masih belum memiliki pemahaman langsung tentang kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia menemukan pohon Poebe Zenan di ruang aslinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju pohon sial itu. Dengan ledakan keras, bekas kepalan tangan yang dalam muncul di pohon Poebe Zenan, dan hampir seluruh kepalan tangan terkubur di dalam pohon. Kemudian, Xia Ruofei mendengar serangkaian suara retakan dan pohon Poebe Zenan jatuh ke tanah di depan mata Xia Ruofei yang tercengang.
Bagian yang rusak adalah bagian yang ditinju Xia Ruofei. Mata Xia Ruofei membelalak tak percaya. Diameter pohon itu lebih dari 30 cm. Dia benar-benar mematahkannya dengan satu pukulan. Lalu bagaimana jika tinju ini mendarat di tubuh manusia? Xia Ruofei dulunya adalah anggota elit pasukan khusus, dan pasukan khusus memiliki persyaratan fisik yang tinggi untuk prajurit. Namun, di era senjata api, kebugaran fisik hanyalah jaminan dasar pertempuran. Mereka masih lebih mengandalkan berbagai senjata canggih. Bagi seorang prajurit Kopassus, memiliki kebugaran fisik yang buruk bukanlah hal yang baik. Namun, kebugaran fisik saja tidak cukup untuk menjadi prajurit Kopassus yang berprestasi. Misalnya, ketika Xia Ruofei masih menjadi tentara, ia tidak hanya dituntut terampil mengemudikan segala jenis kendaraan khusus, tetapi juga mahir mengoperasikan segala jenis senjata canggih. Bab 377, Efek Pengobatan yang Kuat Bagian 3. Tentara Lone Wolf bahkan telah menerima pelatihan penerbangan selama sebulan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pilot profesional, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan menerbangkan helikopter dalam keadaan darurat selama pertempuran. Tapi hari ini, Xia Ruofei tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan tempur tubuh manusia berada di luar imajinasinya. Dia baru saja mulai mempraktikkan gerakan kedua, tetapi dia sudah memiliki tubuh yang kuat. Jika dia menguasai ke-9 rangkaian gerakan, sejauh mana tubuhnya akan dibor, Xia Ruofei bahkan tidak berani membayangkannya. Pada saat itu, apakah dia akan menjadi Superman yang mengenakan pakaian dalam di luar? Setelah Xia Ruofei memulihkan ketenangannya, dia segera menyadari sesuatu. Dia segera mengungkapkan ekspresi sedih ketika dia berpikir bahwa dia secara pribadi telah mematahkan pohon Nanmu berulir emas. Ini semua adalah uang. Belum lama ini, bahan Poebe Zenan setebal 1 meter terjual seharga 10 juta dolar AS. Dia benar-benar telah menghancurkan satu dengan satu pukulan. Meskipun kayu Poebe Zenan ini jauh dari bakat, selama ditanam di ruang angkasa, hanya masalah waktu sebelum tumbuh setinggi aslinya. Bahan yang besar, dan kali ini tidak akan terlalu lama. Xia Ruofei merasa seolah-olah dia bisa melihat tumpukan dolar as berwarna hijau meninggalkannya. Dengan wajah pahit, dia membungkuk pada pecahan kayu Poebe Zenan dan memeluknya pada dirinya sendiri. Aku benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud membiarkan Anda menghadapi bencana yang tidak patut. Kemudian, Xia Ruofei memotong cabang pohon Poebe Zenan satu persatu. Dia kemudian mulai menggali lubang dan memotong semuanya. Karena dia sudah menyela, tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia tidak bisa kehilangan seluruh uangnya. Karena dia telah kehilangan salah satu dari Poebe Zenan setebal 30 cm, dia harus memotong 10 atau 20 di antaranya. Dengan cara ini, dia akan kehilangan waktu dan biaya, namun dia juga bisa memanen kayu yang lebih berharga. Xia Ruofei akhirnya merasa sedikit lebih baik. Setelah merasakan tubuhnya yang luar biasa kuat, Xia Ruofei akhirnya memutuskan untuk terus mempelajari buku tersebut. Dia juga menantikan sub pemelihara semangat yang disebutkan di akhir halaman pertama. Xia Ruofei terbang kembali ke kolam dan mengambil buklet di kursi malas. Dia membalik ke halaman kedua dan memusatkan perhatian. Dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk membaca halaman kedua. Perlahan, garis emas itu mulai bergerak. Xia Ruofei jelas merasa jauh lebih sulit mengembalikan konten halaman kedua dibandingkan halaman pertama. Dengan penggunaan kekuatan spiritual yang sama, garis-garis emas bergerak dengan kecepatan lebih lambat. Xia Ruofei bahkan merasa kekuatannya tidak cukup. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak saat ini, jadi dia hanya bisa memfokuskan energinya dan terus mengeluarkan kekuatan mentalnya. Garis-garis emas tanpa tergesa-gesa mulai terurai dan berkumpul, membentuk baris-baris teks. Xia Ruofei sedang tidak berminat untuk peduli dengan apa yang tertulis. Dia mencoba yang terbaik untuk mendukung keluaran kekuatan spiritualnya. Dia tahu bahwa setelah karakter emas terbentuk, karakter tersebut tidak akan memudar, jadi dia akan punya banyak waktu untuk membacanya nanti. Karakter emas membutuhkan waktu untuk membentuk dan mengatur diri mereka sendiri. Baris demi baris, baris demi baris. Xia Ruofei merasa energi spiritualnya hampir habis. Akhirnya, karakter emas terakhir terbentuk dan seluruh halaman memancarkan cahaya keemasan redup. Xia Ruofei menghentikan transfer kekuatan spiritual seolah-olah dia telah terbebas dari bebannya. Dia bahkan merasa tidak akan bisa bertahan beberapa detik lagi. Untungnya, dia berhasil memulihkan seluruh halaman konten.
Adapun isi halaman ketiga, Xiao Ruofei bahkan tidak berpikir untuk mencoba memulihkannya. Dia menyadari bahwa semakin besar nomor halamannya, semakin besar kekuatan mental yang dia perlukan untuk memulihkannya. Ia merasa memulihkan halaman pertama relatif mudah, namun ia sudah berusaha semaksimal mungkin saat mencapai halaman kedua. Tentu saja, dia bahkan tidak bisa memikirkan halaman ketiga. Dia hanya bisa mencobanya ketika kekuatan mentalnya lebih kuat. Ketika Xiao Ruofei berpikir untuk memperkuat kekuatan spiritualnya, dia segera teringat bahwa sup digunakan untuk membantu pengembangan kekuatan spiritual. Karena itu, dia bersemangat dan segera mengambil buklet itu untuk membacanya dengan cermat. Kegembiraan di wajahnya semakin bertambah. Ia takjub karena halaman kedua berisi formula lengkap untuk menyeduh subgestasi. Seperti yang dia duga, buah hati roh yang disebutkan di baris terakhir halaman pertama memang merupakan buah roh yang tumbuh di pohon hati roh. Xiao Ruofei sudah memiliki 5 buah roh tersebut. Berbeda dengan sup badi tempering yang memiliki 2 versi, sup nutrisi roh hanya memiliki 1 versi. Apalagi buah hati roh merupakan obat utama yang sangat diperlukan. Sedangkan untuk ramuan obat lainnya, itu adalah ramuan obat Tiongkok yang umum seperti sup penekan tubuh. Namun, harganya seharusnya lebih mahal daripada ramuan obat yang dibutuhkan untuk sup penekan tubuh. Selain itu, ada satu ramuan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Xiao Ruofei karena itu adalah ginseng liar. Xiao Ruofei telah menanam banyak tanaman di sela-sela. Tidak banyak ginseng liar yang dibutuhkan untuk membuat sup kehamilan. Xiao Ruofei hanya bisa menggali satu dan itu akan bertahan lama. Setelah membaca pengenalan buah hati roh, Xiao Ruofei berkeringat dingin. Ternyata buah hati roh ini memang tidak bisa dikonsumsi langsung karena mengandung racun yang mematikan. Hanya dengan mencampurkannya dengan beberapa ramuan obat dalam resep maka racunnya dapat dinetralkan. Kalau tidak, jika seseorang memakan sepotong kecil seukuran kuku, dia akan langsung mati kehabisan ketujuh lubangnya. Xiao Ruofei tidak bisa menahan rasa takutnya. Buah spiritual yang mengeluarkan aroma menarik sebenarnya beracun. Untungnya, dia lebih berhati-hati dan tidak bersikap gegabah. Jika tidak, rumput di kuburannya akan hilang sejak lama. Tidak, jika dia mati di ruang peta roh ini, mustahil bagi siapapun untuk parkir, jadi bahkan tidak akan ada kuburan. Wajah Xiao Ruofei menjadi pucat. Dia memutuskan bahwa di masa depan, dia tidak akan mencoba apapun di ruang ini mengetahui tanpa situasi sebenarnya. Jika tidak, dia akan mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Setelah selesai membaca formula sup kehamilan, Xiao Ruofei menyadari bahwa halaman kedua belum selesai. Oleh karena itu, Xiao Ruofei terus membaca dengan penuh harap. Bab 378, Sup yang memelihara semangat. Nafsu makan Xiao Ruofei terguncang oleh sup penekan tubuh dan sup nutrisi roh. Meskipun efek dari sup nutrisi roh belum diuji, sup penekan tubuh telah memberikan kejutan besar bagi Xiao Ruofei. Mungkin juga bisa dikatakan dia ketakutan. Jika dia tidak menyampaikan postur aneh yang ditunjukkan oleh pria emas kecil tadi, dia mungkin benar-benar akan meledak dan mati karena khasiat obat yang kuat. Oleh karena itu, Xiao Ruofei menantikan bagian selanjutnya dari halaman kedua. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Halaman berikutnya masih berupa resep, tapi disebut salep kulit letih. Xiao Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Salep kulit giok hanya memiliki satu efek, yaitu mempercantik wajah. Menurut resepnya, salep kulit giok ini tidak hanya dapat membuat kulit menjadi lebih lembut, tetapi juga dapat menghilangkan racun dalam tubuh secara menyeluruh mulai dari permukaan hingga bagian dalam. Penggunaan jangka panjang bahkan bisa memberikan efek menjaga kecantikan seseorang. Mungkin bagi para gadis di dunia, ini adalah resep berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, bagi Xiao Ruofei, nilainya kecil. Sejak dia mulai menyerap kelopak bunga hati roh dan menanamkan postur aneh pria emas kecil itu, banyak kotoran telah dikeluarkan dari tubuhnya, dan dia menjadi lebih cantik dan lembut. Dia bahkan lebih berkembang ke arah laki-laki cantik. Sekarang dia memiliki kulit yang bahkan membuat wanita iri, salep kulit yang letih tidak ada gunanya bagi Xiao Ruofei. Xiao Ruofei terus membaca hingga akhir halaman kedua. Ia menemukan bahwa tidak ada yang baru setelah formula salep kulit letih itu dituliskan. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan apapun hari ini. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan meminum beberapa suap air kolam roh spasial.
Air tersebut memiliki efek yang sama dalam memulihkan kekuatan spiritual, namun tidak seefektif kelopak bunga hati roh. Kemudian, ia melanjutkan mempelajari formula sub kehamilan. Ia menemukan bahwa selain ginseng liar, yang tersedia dan dapat digali kapan saja bila diperlukan, ada juga 6 atau 7 tanaman obat umum yang ia simpan di dalam media tersebut. Namun, masih ada 3 tanaman obat yang tidak dia miliki di sini. Meskipun ketiga ramuan ini tidak langka, Xia Ruofei hanya membeli beberapa ramuan yang biasa digunakan dan menyimpannya di ruang penyimpanannya sebagai cadangan. Dia tidak mungkin membawa seluruh ruang pengobatan Tiongkok ke sini, jadi wajar jika kehilangan beberapa ramuan herbal. Dia beruntung karena dia memiliki semua ramuan yang dibutuhkan untuk sup penekan tubuh. Tidak ada cara untuk menyeduh sup nutrisi roh tanpa ramuan yang diperlukan. Namun, Xia Ruofei tidak terburu-buru. Dia menyimpan buklet itu dan memasuki ruang baru. Xia Ruofei kembali ke kamar batu dengan mudah. Dia baru saja mengambil buklet dan tidak punya waktu untuk menjelajahi ruangan batu. Sekarang dia sedang menunggu untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Xia Ruofei punya waktu untuk kembali dan menjelajahi tempat itu. Ruangan batu itu tidak besar, kurang dari 20 meter persegi. Xia Ruofei dengan cermat memeriksa setiap inci ruangan. Segera, dia mencari di seluruh ruangan. Selain mekanisme kecil di atas meja batu, tidak ada yang istimewa dari ruangan batu itu. Tentu saja tidak ada bahaya. Xia Ruofei sekarang hampir yakin bahwa pemilik ruangan batu, atau lebih tepatnya, pemilik ruang peta roh, tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Kalau tidak, dengan metode aneh yang dia lihat di luar penjelasan ilmiah, bahkan jika dia adalah elit tempur khusus, dia akan mati tanpa jejak. Xia Ruofei akhirnya sampai di ranjang batu. Hanya ada benda berbentuk kue bundar di atas alas batu. Kelihatannya seperti kasur, tapi bahannya tidak seperti batu giok atau batu biasa. Terasa sejuk saat dia menyentuhnya. Xia Ruofei melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Dia memutuskan untuk duduk di atasnya dan merasakannya. Jadi, dia melepas sepatunya dan melompat ke atas ranjang batu. Lalu, dia duduk bersila di atas futon. Begitu dia duduk, Xia Ruofei merasakan sensasi dingin. Bukan hanya perasaan pantatnya yang menyentuh kasur. Seluruh tubuhnya terasa segar, terutama pikirannya. Seolah-olah aliran jernih mengalir melaluinya, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Kemudian, Xia Ruofei terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Sebelumnya, untuk mengembalikan isi halaman kedua, kekuatan mentalnya hampir habis. Setelah meminum banyak air kolam roh luar angkasa, kekuatan mentalnya mulai pulih perlahan. Namun, begitu Xia Ruofei duduk di kasur, kecepatan pemulihan lambatnya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Barang bagus. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum. Karena kasur memiliki efek seperti itu, Xia Ruofei tidak terburu-buru untuk turun. Dengan bantuan kasur, kecepatan pemulihan kekuatan spiritual Xia Ruofei tidak jauh berbeda dengan menggunakan kelopak bunga hati roh. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei merasakan energi spiritualnya telah pulih. Dia berdiri dari kasur dan mengambil buklet itu lagi. Meski dia tahu kemungkinannya kecil, dia tetap ingin mencoba mengembalikan konten halaman ketiga. Isi buklet itu tidak diragukan lagi sangat berharga. Jika dia bisa memulihkannya lebih banyak, itu akan sangat membantu Xia Ruofei. Dia membuka halaman ketiga dan memegang buklet itu dengan kedua tangannya. Kemudian, dia memusatkan pikirannya dan terus-menerus mengirimkan kekuatan mentalnya ke halaman tersebut. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan perasaan berat dan lesu. Garis-garis emas di halaman itu tampak berbobot ribuan kati dan mulai bergerak sangat lambat di bawah pengaruh kekuatan spiritualnya. Bab 379, Sup yang memelihara semangat bagian 2. Dahi Xia Ruofei dipenuhi keringat. Garis-garis emas masih bergerak dengan kecepatan tetap, dan berbagai proses dekomposisi dan pengelompokan kembali semuanya agak lambat. Kata-kata mulai muncul di halaman, tetapi tidak muncul secara teratur dari kata pertama di baris pertama. Oleh karena itu, di mata Xia Ruofei, ini adalah kata-kata tidak berarti yang tidak cocok. 1 menit, 2 menit. Xia Ruofei mulai merasakan sakit kepala. Itu adalah tanda kelelahan yang berlebihan. Namun, hanya beberapa kata yang muncul di halaman itu, dan sejumlah besar garis emas masih bergerak perlahan. Xia Ruofei tersenyum pahit.
Rupanya kali ini ditakdirkan untuk berakhir dengan kegagalan. Dia tidak berani mengeluarkan lebih banyak kekuatan spiritual karena tidak ada yang mengajarkannya pengetahuan ini. Dia tidak tahu apakah akan ada gejala sisa jika dia melanjutkan, atau apakah itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada otaknya. Oleh karena itu, Xia Ruofei menyerah pada saat yang tepat. Ketika Xia Ruofei menarik kembali kekuatan spiritualnya, kata-kata yang telah terbentuk dan garis-garis emas yang telah berpindah posisi segera kembali ke posisi semula. Halaman tersebut dengan cepat kembali ke keadaan semula. Xia Ruofei tertawa getir. Harapan terakhirnya akan tipu daya telah pupus. Awalnya, dia berpikir karena kekuatan mentalnya tidak cukup, dia dapat memulihkan sebagian kecil dalam satu waktu. Mengingat beberapa waktu, dia masih bisa mengembalikan seluruh konten halaman ketiga. Namun, kenyataannya adalah seluruh halaman konten harus berdetak sekaligus. Jika tidak, meskipun konten tersebut telah mengecewakan sebelumnya, konten tersebut akan hilang. Dia tidak bisa membatalkannya begitu saja secara kebetulan. Dia hanya bisa mengembalikan isi halaman ketiga dengan memperdalam kekuatan spiritualnya. Namun, Xia Ruofei tidak berkecil hati. Ini karena subnutrisi roh digunakan untuk memperkuat kekuatan mental seseorang. Begitu dia membuat sup makanan roh, kekuatan mentalnya tidak hanya akan ditingkatkan melalui ruang. Ia yakin bisa segera memulihkan isi halaman ketiga, keempat, dan kelima. Tidak ada apapun di kamar batu itu. Xia Ruofei segera meninggalkan gua dan keluar. Dia khawatir Blackie dan yang lainnya akan masuk ke ruangan batu, jadi dia memanggil mereka untuk memberi mereka beberapa instruksi. Namun, Xia Ruofei terlalu banyak berpikir. Dia segera menyadari bahwa Blackie dan yang lainnya tidak bisa masuk ke dalam gua. Mau yang nakal membuat pintu masuk gua tepat ketika dia ingin memberi perintah. Namun, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata di sekitar pintu masuk gua. Mau tidak bisa maju satu langkah pun. Melihat ini, Xia Ruofei sedikit penasaran. Dia pergi untuk mencoba dan menemukan bahwa itu tidak ada hambatan. Dia meminta Blackie dan anjing-anjing lainnya untuk mencobanya, tetapi situasi mereka sama dengan Mau. Mereka tidak bisa masuk sama sekali. Sepertinya hanya pemilik ruang peta roh yang dapat masuk dan keluar gua ini dengan bebas, pikir Xia Ruofei. Dengan cara ini, Xia Ruofei menjadi jauh lebih nyaman. Dia kemudian menggunakan pikirannya untuk memeriksa tablet batu tanpa kata itu lagi, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang baru. Itu masih manusia emas kecil yang mendemonstrasikan 9 gerakan berulang kali. Namun, tidak peduli seberapa keras Xia Ruofei mencoba mengingatnya, selama pikirannya meninggalkan tablet batu, dia akan melupakan 7 rangkaian gerakan yang tersisa sepenuhnya. Setelah meminum sup babi tempering, dia berhasil berpose untuk rangkaian gerakan kedua. Sekarang, dia dapat mengingat 2 rangkaian gerakan dalam pikirannya. Setelah berpatroli di sekitar ruangan, Xia Ruofei memberi Blackie dan yang lainnya makanan. Kemudian, sambil berpikir, dia kembali ke dunia luar dari ruang baru. Xia Ruofei kembali ke kamarnya dan melihatnya. Saat itu sudah lewat jam 2 siang. Sesampainya di rumah, sudah hampir waktunya makan siang. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang baru. Aliran waktu di sana sama dengan dunia luar. Tanpa disadari, beberapa jam telah berlalu. Namun, Xia Ruofei tidak merasa lapar sama sekali. Dia mengira itu mungkin karena sup yang membuat tubuh melunak. Xia Ruofei memutuskan untuk tidak makan siang. Dia mengenakan mantelnya dan berjalan menuruni tangga. Li Sifu sepertinya sedang tidur siang. Ye Lingyun sendirian di halaman, dengan rajin mempraktikkan keterampilan membuat teh yang diajarkan Li Sifu kepadanya. Melihat Xia Ruofei turun, Ye Lingyun segera meletakkan pengki besar di tangannya dan maju ke depan untuk menyambutnya dengan hormat. Xia Ruofei mengangguk puas dan tersenyum. Lingyun, bagaimana kabarmu beberapa hari terakhir ini? Tuan Tuali adalah ahli pembuatan teh, jadi kamu harus mempelajari semua yang dia ajarkan padamu. Ya. Saudara Xia, saya pasti akan bekerja keras untuk belajar dari guru. Kata Ye Lingyun, tapi aku agak bodoh, jadi aku tidak bisa memenuhi persyaratan guru. Xia Ruofei terkekeh. Tidak mungkin menjadi gemuk sekaligus. Mempelajari segala sesuatu adalah proses bertahap, terutama metode pembuatan teh kuno ini. Anda harus berlatih berkali-kali sebelum Anda dapat menemukan perasaan itu secara perlahan. Anda tidak perlu cemas. Ye Lingyun mengangguk dan melanjutkan, Saudara Xia, saya mengerti.
Tapi saya merasa emosi guru sepertinya sedikit mudah tersinggung. Xiao Ruofei langsung mengerti. Li Sifu pasti merasa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia ingin meneruskan keahliannya sebanyak mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan menjadi sedikit tidak sabar. Namun, Xiao Ruofei tidak ingin mengungkapkannya secepat ini. Xiao Ruofei sebenarnya menyukai keadaan orang tua Li. Pada saat ini, dia pasti akan mengajari kamu Lingyun semua keahliannya tanpa syarat. Bab 380, Sub Pemelihara Roh. Oleh karena itu, Xiao Ruofei tertawa dan menampar bahu kamu Lingyun. Tuan Tua Li mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap Anda, jadi dia menyatakan sangat ketat. Jangan merasa tertekan dan berusahalah sebaik mungkin untuk belajar. Baiklah, Saudara Xia, Ye Lingyun berkata, kalau begitu aku akan terus berlatih. Xiao Ruofei mengangguk, mengambil SUV Night 15, dan pergi dari pertanian. Dalam perjalanan ke kota kali ini, Xiao Ruofei bersiap untuk membeli ramuan obat Tiongkok lainnya, terutama yang dibutuhkan untuk membuat sup penambah tubuh dan sup nutrisi roh. Dia ingin membeli lebih banyak. Bagaimanapun, itu tidak akan rusak tidak peduli berapa lama disimpan di dalam ruangan. Setelah Xiao Ruofei kembali ke kota, dia langsung pergi ke apotek Tongrentang terbesar. Melihat daftar panjang Xiao Ruofei dan banyaknya jumlah di dalamnya, Menir Tongren Hall segera keluar untuk menyambut Xiao Ruofei, pelanggan besar. Xiao Ruofei membutuhkan banyak tanaman obat. Tongren Hall harus pergi ke gudang untuk mentransfer stok, jadi dia harus menunggu di toko sebentar. Dia sedang duduk di ruang tunggu toko dan bermain dengan ponselnya karena bosan ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia memanggil Menir Tongren Hall dan menambahkan 7 atau 8 tanaman obat pada menit terakhir, yang juga membutuhkan jumlah yang besar. 7 atau 8 bahan ini semuanya dibutuhkan untuk membuat salep kulit yang letih. Xiao Ruofei mempertimbangkan bahwa meskipun dia tidak mendesak, alangkah baiknya jika dia membuatnya dan memberikannya kepada Ling Qingsui. Ia juga memiliki beberapa teman wanita, termasuk sesepuh wanita, seperti Tian Huilan dan Wu Liqian. Krim kulit yang letih ini harus menjadi hadiah yang bagus untuk mereka. Apa yang membuat Xiao Ruofei teringat adalah ramuan yang dibutuhkan untuk krim kulit yang jauh lebih mahal daripada ramuan yang dibutuhkan untuk sup penekan tubuh dan sup yang menyehatkan jiwa. Dia awalnya hanya perlu menghabiskan lebih dari 60.000 yuan kali ini, tetapi karena penambahan 7 atau 8 ramuan obat ini, tagihannya tiba-tiba menjadi lebih dari 100.000 yuan. Tidak heran mereka mengatakan uang wanita mudah didapat. Xiao Ruofei berpikir dalam hati, pengeluaran Xiao Ruofei sendiri beberapa hari lebih banyak daripada penjualan Tongren Hall. Menir itu sangat gembira dan segera memerintahkan seseorang untuk mengganti teh untuk Xiao Ruofei. Kemudian, dia secara pribadi mengambil daftar baru Xiao Ruofei dan pergi ke gudang untuk mendistribusikan barang. Setelah menunggu sekitar 10 menit, barang sudah siap di Tongren Hall. Setelah Xiao Ruofei membayar dengan kartunya, Menir memanggil beberapa asisten toko untuk membantu membawa tanaman obat. Kali ini, Xiao Ruofei membeli beberapa kantong besar tanaman obat berserat. Untungnya, Night 15 memiliki ruang interior yang luas. Bagasi dan barisan belakang diisi kantong serat tanaman obat. Akhirnya, semuanya terisi. Setelah meninggalkan balai Tongren, Xiao Ruofei kembali ke pertanian. Ketika mereka tiba di pinggiran kota yang jarang penduduknya, Xiao Ruofei segera menyimpan semua tanaman obat di dalam mobil ke dalam ruangan. Sekarang, dia tidak perlu mengeluarkan gulungan peta roh untuk menyimpan item. Selain itu, jendela Night 15 semuanya satu arah. Jadi meskipun mobil lewat sesekali, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Hari sudah hampir malam ketika dia kembali ke pertanian. Xiao Ruofei tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar pertanian dan lokasi konstruksi. Setelah Cao Tieshu dan yang lainnya pulang kerja, Xiao Ruofei kembali ke villa dan makan malam bersama Li Sifu dan Ye Lingyun. Kemudian, dia naik ke kamarnya. Setelah memasuki ruangan, Xiao Ruofei mengunci pintu dan jendela seperti biasa, lalu mengeluarkan gulungan peta roh dan memasuki medium. Di ruang aslinya, Xiao Ruofei menempatkan ramuan yang baru dibeli dalam kategori berbeda. Kemudian, dia menemukan ramuan obat yang diperlukan untuk membuat sup Yingling sesuai resep dan mengambil kotak pengawet berisi buah hati spiritual. Menurut catatan halaman emas, roh bunga hati tidak dapat bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Kalau tidak, itu akan langsung diserap.
Namun buah hati roh tidak memiliki ciri seperti itu. Apalagi meski buah hati roh sangat beracun, namun tidak menimbulkan masalah jika bersentuhan langsung dengan kulit. Hanya dengan mengkonsumsinya seseorang akan keracunan. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei membuka wadahnya, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan buah hati spiritual. Seperti yang diharapkan, ketika Xia Ruofei memegang buah hati roh di tangannya, buah itu tidak terserap oleh tubuhnya seperti roh bunga hati. Sesuai resepnya, ia hanya perlu memotong sedikit buah hati roh untuk membuat seporsi sup kehamilan. Xia Ruofei tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan belati militer yang selalu dia bawa dan memotong sepotong buah hati roh. Dia memasukkannya ke dalam pot tanah liat dan memasukkan kembali sisa buah hati roh ke dalam kotak pengawetan. Langkah selanjutnya adalah menyeduh obatnya. Sama seperti sup penekan tubuh, proses pembuatan sup kehamilan juga rumit. Xia Ruofei tidak berani berkreasi saat ini. Dia mengikuti resep dengan cermat dan mengikuti setiap langkah dengan ketat. Setengah jam kemudian, Xia Ruofei menerima semangkuk sup herbal dengan aroma buah hati roh. Warna dan wanginya persis sama dengan formula yang dijelaskan. Sup kehamilan sudah matang, tetapi Xia Ruofei ragu-ragu ketika dia melihat mangkuk obat. Jika catatan halaman emas tidak berbohong, buah hati spiritual itu beracun. Mungkinkah sup obat yang terbuat dari buah roh yang sangat beracun ini benar-benar dapat diminum? Meskipun resepnya mengatakan bahwa toksisitas buah hati roh telah dinetralkan dengan beberapa obat, Xia Ruofei masih sedikit takut. Ini adalah masalah yang mengancam jiwa. Namun karena sudah diseduh, tidak ada alasan untuk membuangnya bukan. Apalagi sampai saat ini, apa yang tercatat di buku itu sangat bisa dipercaya. Meski sup badi tempering sebelumnya sangat ganas, namun efek penguatannya pada tubuh bisa dikatakan langsung terasa. Karena supnya sudah siap, seharusnya tidak ada masalah dengan aroma dan warnanya. Xia Ruofei menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Xia Ruofei mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mengingat setiap langkah dalam menyeduh sup. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia mengunci gigi, mengambil mangkuk, dan meminumnya dalam suapan besar.